ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita masih membahas tentang media kedua komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan ini bagian kedua kajian kita tentang tilawah dan membaca Al-Qur'an. Kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan tilawah ini. Kapan Al-Quran ini menjadi berfungsi? Kapan Al-Quran bisa menjadi berfungsi? Al-Quran akan berfungsi dengan baik apabila tilawahnya disertai dengan hal-hal berikut. Satu, melaksanakan adab-adab batin dalam merenungkan Al-Quran. Jadi ada adab batin, nanti kita akan pelajari apa saja adab-adab batin itu. Yang kedua, khusyuk. Khusyuk. Yang ketiga, tadabbur. Memikirkan rahasia di balik makna ayat. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah Al-Quran itu efektif betul untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, paling tidak ada 10 amalan dalam tilawah ini, sehingga dia betul-betul pada akhirnya kita merasakan betul bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 amalan dalam tilawah. 1. Memahami keagungan dan ketinggian firman Allah dan merasakan kasih sayang Allah kepada kita karena Dia telah menurunkan Al-Quran. Jadi yang pertama, memahami keagungan dan ketinggian firman Allah. Tadi kita sudah bahas, Allahu nazzala ahsanal hadis. Ini kitab yang diturunkan adalah kitab terbaik. Kata-kata terbaik, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi saat kita membacanya, kita itu langsung merasakan kita sedang membaca pilih kata-kata terbaik. Kata-kata terbaik. Nah, ini yang paling pertama. Kita memahami keagungan dan ketinggian firman Allah. Kemudian merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang telah menurunkan Al-Quran. Ya Allah, Engkau maha kasih, ya Allah. Engkau telah turunkan kepada kami Al-Quran. Sehingga perasaan kita adalah kita betul-betul mendapatkan perhatian dari Allah karena telah menurunkan Al-Quran. Nah, beda sekali kalau orang tahu bahwa yang dia akan hadapi ini adalah yang terbaik, dengan orang yang tidak merasakan sesuatu itu terbaik. Perhatian dia itu akan berbeda. Jadi yang paling pertama adalah kita harus merasakan kita sedang berhadapan dengan kata-kata terbaik, memahami keagungan ayat-ayat Allah, ketinggian firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengagungkan mutakallim, yaitu Allah. Jadi kita ketika membaca Al-Quran ini, bahwa ini kata-kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita agungkan yang menurunkannya. Kita agungkan yang menurunkannya karena Dia memang Maha Agung, sehingga apa yang kita baca ini kita rasakan betul bahwa Allah sedang berbicara dengan kita. Tidak bisa menyentuhnya kecuali menyentuh maknanya kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Sebab itu kita ketika mau baca Al-Quran ini, kita mohon kepada Allah supaya hati kita ini bisa menyentuh maknanya. Yang ketiga, langkah ketiga adalah menghadirkan hati. Yang ketiga, menghadirkan hati dan meninggalkan bisikan jiwa.
mengambil kitab dengan kuat, artinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi kita hadirkan hati di situ dan meninggikan, ya, dan meninggalkan bisikan jiwa kita. Kita kalau ada pikiran kemana-mana, tinggalkan. Kita menghadirkan hati, fokus apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji untuk mengambil apa-apa yang dipesankan oleh Allah dengan sekuat tenaga kita, kesungguhan kita. Yang keempat adalah tadabbur, ya. Kita berusaha untuk tadabbur, baca secara tartil untuk membantu tadabbur. Jadi ya, langkah keempat adalah kita mau tadabbur nih, mau membacanya dan ingin berusaha untuk memahami makna di balik apa-apa yang kita baca ini. Apa maknanya? Apa makna daripada yang kita baca? Supaya kita bisa untuk membacanya dan bisa untuk memahaminya, bantu dengan membaca secara tartil. Nah, ini menjadi sangat penting. Oleh sebab itulah Ali bin Abi Thalib yang sebagaimana kita sampaikan tadi, la khaira fi ibadatin la fikha fiha. Gak ada kebaikan dalam ibadah yang gak ada dipahami apa makna daripada ibadah itu. Wala fi qiraatin la tadabburu fiha. Tidak juga ada makna dalam qiraah kalau nggak ada tadabburnya. Kita lewat aja maknanya, meskipun pahala tetap, tetapi kita belum bisa menangkap makna. Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan, sesungguhnya aku tertambat membaca satu ayat selama 4 atau 5 malam. Sesungguhnya aku tertambat membaca satu ayat selama 4 atau 5 malam. Seandainya aku tidak memutuskan perenunganku, niscaya aku tidak bisa beralih ke ayat yang lain. Insya Allah ada orang yang kayak begitu. Baca ayat, lalu bahasanya tertambat hatinya kepada ayat itu, gak bisa lanjut. Terus dia merenungkan apa maknanya. Sebagian salaf berada pada surah Hud selama 6 bulan, mengulangnya dan tidak selesai mentadaburinya. Itulah Al-Quran kehebatannya, dan ini bisa dilakukan dengan tadabbur namanya, langkah keempat. Kemudian yang kelima, langkah kelima, agar Al-Quran ini efektif, kita harus melakukan langkah disebut dengan tafahum, membaca secara mendalam. Membaca secara mendalam. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa menghendaki ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, hendaklah ia mendalami Al-Quran. Sedangkan ilmu Al-Quran yang paling agung berada di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dapat ilmu, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, orang terdahulu dan yang akan datang, maka tidak ada jalan kecuali mendalami Al-Quran. Itulah ilmu. Ya. Dan semua ilmu, ya, akan mentok kalau tidak mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Itulah makna ilmu dan pernyataan Ibnu Mas'ud ini. Sedangkan ilmu yang paling agung berada di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Langkah yang kelima tadi, akan efektif kita membaca perlu pemahaman yang mendalam, tafahum. Nah, itulah yang akan melahirkan ilmu. Yang keenam, meninggalkan pekerjaan yang dapat menghalangi pemahaman. Ya. Jadi yang keenam ini, kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghalangi kita untuk memahaminya. Jadi jangan sampai dikatakan oleh Allah dalam surah Muhammad, wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilm madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum.
di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang telah dikatakan Nabi tadi? Ternyata mereka mendengar seperti tak mendengar, baru nanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang ketika mendengar dengan serius dapat dia ilmunya. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan macam-macam. Dan sebab itu kemarin kita sudah belajar bagaimana efektifnya ya ketika kita menggunakan pendengaran untuk mendapatkan ilmu. Jadi langkah yang keenam, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghalangi pemahaman. Yang ketujuh adalah takhsis, menyadari bahwa yang dituju Al-Quran adalah kita. Jadi ini takhsis namanya. Ketika kita baca ya ayyuhallazina amanu, itu langsung tujuannya ke kita. Pasang kupingmu, gitu ya. Pasang kupingmu, kata ya, salah seorang sahabat, kalau kamu mendengar Al-Quran itu pasang kupingmu. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu. Pasti itu perintah untuk kamu. Apakah itu adalah perintah atau larangan? Jadi kita ketika baca Al-Quran, arahkan ke kita bahwa Allah mengarahkan bacaan itu kepada kita. Ini makna kita merasakan komunikasi seolah-olah Allah menyurati kita. Allah mengirimkan kepada kita pesan-pesan untuk diri kita. Itu namanya takhsis. Ini yang ketujuh yang sangat penting untuk kita membacanya, untuk kita lakukan perenungan saat kita membaca Al-Quran, seolah-olah kitalah yang dituju. Kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah ta'assur. Ta'assur ini langkah ke-8. Ta'assur itu hatinya ikut larut bersama dengan yang dibaca. Ta'assur itu hatinya ikut larut dengan apa yang dibaca. Nah ini juga sangat penting. Ada orang yang menangis sejadi-jadinya dengan membaca Al-Quran. Itu namanya ta'assur. Yang ke-9 adalah tarakki, meningkatkan penghayatan bacaan sampai ke tingkat mendengarkan kalamullah. Seolah-olah kita itu ketika membaca, Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara langsung kepada kita, berkomunikasi. Inilah yang kita harapkan betul, komunikasi dengan Sang Pencipta, seolah-olah kita ditaksis yang dituju, bahkan seolah-olah kita bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa kalamullah pada saat kita membaca Al-Quran tersebut. Ini tingkat luar biasa yang kita perlu upayakan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian at-tabarri, melepaskan diri dari daya dan kekuatan dan memandang diri dengan pandangan ridho dan tazkiyah. Kita melepaskan diri dari segala kekuatan kita, dan ketika kita membaca ini Al-Quran, kita meminta kekuatan hanya kepada Allah untuk dapat melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan dengan 10 langkah dan amalan ini ya, kita dapat merasakan betul bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuju kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan seolah-olah Allah sedang berkomunikasi dengan kita sehingga kita mendapatkan betul suasana kenikmatan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan anugerah mampu untuk senantiasa memegang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik, membacanya dengan baik, dengan tajwid yang baik, dengan pemahaman yang baik, bahkan merasakan kenikmatan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.